Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, sungguh sukacita yang besar, hari yang luar biasa. Kita boleh sama-sama berkumpul dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini, Praise and Worship Night. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan melawat setiap kita dimanapun kita berada, amin. Kita boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia Allah yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau katakan, nyanyi bagi Dia, sebab Dialah Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa, ajaib dan besarlah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian. Katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Kami bersukacita karena Kau Allah yang ajaib. Sama-sama serukan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama serukan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan, haleluya. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan, haleluya. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Kami bersukacita Tuhan, sebab perbuatan tangan-Mu dahsyat dan ajaib. Kau Allah yang besar, haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan kita katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak, amin. Karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih
mengangkat tangan kami mengangkat suara kami sembah Engkau Allah yang hidup. Biarlah segala lidah kan mengaku dan setiap lutut kan bertelut bahwa Engkaulah Yesuslah Raja, Engkaulah yang layak ditinggikan, Engkaulah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini. Hinayaralaba syarayaralaba sekirayaralaba. Oh Yesus, Kau Allah yang besar. Kami kagum akan Engkau. Kami saksikan kebesaran-Mu, oh Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
adil dan benar jalanmu, Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, layaklah, layaklah segala bangsa sujud
memujimu, Yesus, Kau Allah yang besar. Sungguh besar, amin. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, amin. Sungguh besar Kau Allahku, amin. Sama-sama nyanyikan. Maka jiwaku pun memujimu, amin. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Besar Engkau, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji, amin. Kau Allah yang besar, amin. Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Jiwaku pun memujimu, Allah. Sungguh besar Allahku, sungguh besar Engkau, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan dalam pujian yang sangat memberkati kita. Ini waktunya untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, hati kita, dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat percaya kuasa Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang menyatakan sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan biarlah hati kami Tuhan siap untuk mendengar firman Tuhan dalam renungan pada malam hari ini. Biarlah Engkau mengarahkan sehingga kami tetap terjaga, kami tetap dalam arahan Tuhan, kami tetap dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini beberapa menit ke depan dalam kendali Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Tidak terasa kita akan memasuki Natal pada tanggal 25 Desember. Dan kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini saya berdoa biarlah firman Tuhan memberkati setiap kita. Sedikit saya rindu untuk menyinggung beberapa bulan di awal-awal bulan 2022
ada tema yang diberikan untuk GKRI Miracle Harvest yang berbicara tentang pengurapan untuk melihat kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan terambil dalam Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasalnya yang ke-6 ayat 45 sampai dengan 52. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Tetapi mereka melihat dia berjalan di atas air dan mereka mengira ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Tekanan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-52, saya baca sekali lagi. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu, saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah angin kehidupan. Sesungguhnya dalam hidup kita, setiap kita tidak dapat memprediksi angin yang datang dalam kehidupan kita. Bisa saja angin yang datang itu membawa kesejukan, membawa ketenangan, membawa perasaan mungkin sedikit lega atau tenang. Tapi bisa saja angin yang datang itu bisa membawa musibah, membawa bencana, membawa kerusakan, membawa satu kemalangan dalam hidup kita. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Angin sakal, ada angin puting beliung. Nah Bapak Ibu lihat dari nats ini, Danau Galilea adalah danau yang tidak asing bagi mereka, para murid yang sering berlayar di situ. Malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada pesan rohani yang sangat kuat dari nats ini, bahwa sesungguhnya sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang tidak asing, mungkin sesuatu hal yang nampaknya itu rutinitas, itu bisa menjebak kita untuk kita tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan. Itu sebabnya dalam nats ini Tuhan Yesus selalu mengajarkan para murid untuk selalu mereka tetap berjaga-jaga dalam doa, untuk selalu mereka tetap mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan akan kemurahan Tuhan, dan mereka selalu hidup beriman, percaya kepada Tuhan. Karena kita menangkap firman Tuhan bahwa hidup kita sebagai orang percaya bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Amin. Hidup karena melihat perbuatan Tuhan yang sangat besar. Mungkin hal-hal yang sangat sederhana, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, di dalam nats ini dikisahkan para murid baru saja menyaksikan satu mujizat Tuhan yang sangat dahsyat.
Ayat sebelumnya dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, peristiwa 5 roti dan 2 ikan dan sisanya 12 bakul untuk memberkati 5.000 orang bahkan lebih. Dan itu tentu masih terekam dalam memori setiap para murid yang mengikuti Tuhan dengan setia. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kalau kita membaca dengan teliti kebenaran firman Tuhan, perjalanan para murid ini, mereka berjalan itu karena perintah Tuhan. Mereka sedang mentaati Tuhan. Dan posisi para murid ini ada di tengah laut. Dikatakan dalam ayat yang tadi sudah kita baca, waktu itu adalah jam 3 subuh. Dan para murid ini sudah berjam-jam ada di tengah danau. Situasi yang sangat menakutkan karena ada angin yang sangat kencang. Ayat 48 dikatakan, betapa payahnya mereka mendayung. Betapa payahnya mereka mendayung. Bukan semakin dekat ke tujuan, tetapi mereka semakin jauh dari tujuan. Karena ada sesuatu hal yang terjadi dalam perjalanannya. Kembali dalam ayat 48 katakan, betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal itu. Kira-kira jam 3 malam. Mereka tentu Bapak Ibu Saudara sangat letih, sangat lelah, sangat lapar, sangat lemah. Mungkin ada yang mulai kehilangan pengharapan. Tetapi pada malam hari ini kita melihat kekuatan dari firman Tuhan. Kabar baik bagi setiap kita. Ayat 48 dikatakan, ketika Yesus melihat. Ini luar biasa. Yesus melihat. Yesus melihat perjuangan mereka. Yesus melihat ketaatan mereka. Yesus melihat perjuangan mereka. Yesus melihat penderitaan mereka. Yesus melihat pengorbanan mereka. Yesus peduli, Bapak Ibu. Yesus tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah biarkan kaki kita goyah. Yesus tidak pernah terlelap. Dia Tuhan penjaga kita. Dia Tuhan itu naungan kita. Firman Tuhan katakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Dan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya, Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga hidup kita. Dan itu yang Yesus lihat dalam situasi yang sangat pelik itu. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita dari awal, pertengahan, sampai akhir hidup kita, Yesus melihat, Yesus tahu, Yesus peduli. Dan Yesus mau katakan pada setiap kita pada malam hari ini yang menangkap firman Tuhan, jangan kita melihat badai itu, tapi lihat apa yang ada di balik badai itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dalam awal-awal bulan April, Mei tentang pengurapan untuk melihat pekerjaan besar Tuhan. Setiap kita harus minta kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berikan pengurapan untuk melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin belum tersingkap. Dan Tuhan mau katakan, hadirkan Yesus dalam hidup kita, dalam situasi apapun, dalam kesesakan kita, dalam penderitaan kita, dalam kepenatan kita. Lihat, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka sangat terkejut. Tapi lihat apa yang Yesus katakan dalam ayat 50, ini sungguh
perkataan yang luar biasa yang harus kita pegang dalam kehidupan kita setiap hari, setiap hari. Yesus berkata, tenanglah aku ini. Tenanglah aku ini, jangan takut. Tenanglah aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, inilah alasan dari para murid untuk mereka bisa tenang. Karena mereka melihat kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu akan mengatasi semua badai di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan Tuhan bisa memakai badai kehidupan kita untuk kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Amin. Ada beberapa contoh dalam firman Tuhan. Perapian yang menyala-nyala yang terjadi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka di situ justru bisa melihat kehadiran Tuhan. Ada peristiwa Gua Singa, ya, kita belajar daripada Daniel. Di situ pun dia bisa melihat kehadiran Tuhan. Yusuf ketika ia di dalam penjara, dia pun bisa melihat tangan Tuhan. Dan Tuhan mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, hal besar yang Tuhan sudah nyatakan, mujizat yang Tuhan sudah nyatakan, pembelaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Jangan sampai hati kita degil. Jangan sampai hati kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, pandemi yang sudah kita lewati dalam beberapa tahun ini seharusnya membuka mata rohani kita untuk kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Dan saya melihat dalam kisah ini, kebutuhan terutama para murid bukan supaya reda badai itu, tetapi sesungguhnya mereka butuh Tuhan. Mereka butuh kehadiran Tuhan. Mari malam ini kita sepakat bersama, kita pribadi, keluarga kita, bahkan semua kita yang menikmati firman Tuhan, kita mengambil satu komitmen bahwa Yesus saja cukup dalam kehidupan kita. Jesus forever. Itulah tema Natal GKRI Miracle Harvest di tahun ini 2022. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Pujian yang sangat mengesankan Bapak Ibu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau menyampaikan pesan Tuhan, dan malam hari ini saya membaca satu ayat yang meneguhkan setiap kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Yesaya 43 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pesan Tuhan pada malam hari ini ayat 5. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Dan ada banyak janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Yesus saja cukup. Jesus forever. Yesus itu yang menjadi kebutuhan yang paling penting di atas kehidupan kita.
Malam hari ini saya membagikan dua kebenaran firman Tuhan lewat nats firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari alami kehadiran Tuhan. Amin. Alami kehadiran Tuhan di rumah kita, di pekerjaan kita. Engkau sebagai anak yang masih studi, andalkan Tuhan, alami Tuhan. Mujizat bisa terjadi ketika hidup kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan, mari masuki babak baru. Ini yang sedang dimasuki oleh GKRI Miracle Harvest. Babak baru, musim yang baru. Bapak Ibu, saya memberikan tekanan yang sangat penting lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa badai membawa mereka ke tempat yang berbeda, yang Tuhan kehendaki, bukan para murid kehendaki. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka berlayar ke Betsaida dalam ayat yang ke-45. Tetapi justru mereka mendarat ke Genesaret Bapak Ibu. Berarti ini ada satu hal yang Tuhan mau katakan, bahwa kita harus memiliki satu pengurapan untuk melihat. Mungkin dari awal kita berencana, oh saya harus ke sini, saya harus melakukan ini. Enggak Bapak. Yang Tuhan mau, biarlah kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan, sehingga Tuhan bisa bekerja dalam setiap dimensi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang belum terselami, hal-hal yang belum kita tangkap, hal-hal yang mungkin belum pernah timbul dalam hati kita. Ketika kita bisa melihat badai itu, maka Tuhan akan menggiring kita ke tempat yang Ia kehendaki. Apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Ketika kita punya pengurapan untuk melihat. Saya akan baca dengan cepat dan saya akan berhenti dalam kisah ini dalam ayat 54 sampai 56 di dalam Markus pasalnya yang ke-6. Dikatakan, setiba di seberang, Yesus dan para murid mendarat ke Genesaret. Tadinya mereka mau menuju satu tempat yang berbeda, tapi Yesus arahkan ke Genesaret dan mereka berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabar Ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya ia diperkenankan menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Wow, satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terjadi revival yang luar biasa. Orang-orang mulai percaya kepada Yesus. Orang-orang banyak mulai mengalami mujizat Tuhan. Yesus bukan bekerja saja untuk para murid yang hatinya dekil. Mereka sudah lihat mujizat besar, tapi mereka bisa melupakan perkara-perkara ajaib. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus bekerja juga untuk banyak orang yang ada di sekitar situ. Dan firman Tuhan memberikan satu gambaran yang luar biasa. Terjadi penuaian jiwa-jiwa ketika mereka melihat kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kita harus tangkap dan kita imani sebelum kita akan mengakhiri tahun ini 2022. Dan kami semua para hamba Tuhan di GKRI Miracle Harvest, kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang sangat besar. GKRI Miracle Harvest memasuki babak baru, musim baru, hal-hal yang besar. 2 hari lagi kita akan memasuki 25 Desember. Mari Bapak Ibu Saudara, kita rindukan ya, kita rindukan Natal ini membawa kelepasan. Natal ini membawa sukacita. Natal ini membawa
pengharapan yang luar biasa, membawa kesembuhan, membawa kemenangan. Ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita masuki dengan hati yang bergairah. Kita imani, tidak ada jalan lain Bapak Ibu, tidak ada jalan pintas. Kita semua, mari kita semua, kita akan melihat perkara besar kalau kita mau melibatkan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu segalanya. Dan kita masuki babak baru, musim baru, dalam berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Selamat kita memasuki Natal pada tahun ini dengan satu pengharapan yang besar, karena kita punya satu janji Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Allah kami Allah yang besar, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu sempurna. Kami sangat bergairah ya Tuhan. Pada malam hari ini hati kami akan melihat perkara-perkara besar. Kami memasuki babak baru karena kami mau melibatkan Tuhan. Kami mau Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau kiranya memberkati. Biarlah Natal ini, hamba berdoa pada malam hari ini, Natal tahun ini 2022, ada sorak-sorai kegirangan. Engkau bekerja di jalan-jalan, Engkau bekerja di pasar, Engkau bekerja di mana saja, di kota, di desa, di tempat-tempat yang paling terpencil sekalipun. Orang akan mendengar suara Tuhan dan ada pemulihan demi pemulihan. Kami percaya revival besar terjadi juga untuk bangsa kami. Blessing, berkat ya Tuhan untuk kota kami, untuk bangsa kami. Oleh karena itu kami terima firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang memberikan pengharapan baru. Kami rindu Tuhan dan kami mengangkat tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita semua, kita siap terima kuasa yang besar yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya anugerah Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap kita yang pada malam hari ini. Biarlah pengharapan, sukacita, kuasa Tuhan yang besar memagari kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Hidup kami dalam keberkatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.